Yesus, Engkau sangat baik kepada kami, Tuhan. Dari kemarin hingga siang tadi, Tuhan, kami siaran live 14 jam, Tuhan. Engkau selalu memelihara kami, anak-anak-Mu, terlebih-lebih hamba-Mu nih, Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, umur panjang, berkat perlindungan atas semua anak-anak-Mu yang di malam hari ini yang mereka mendukung siaran hamba-Mu, siaran Solata BM2. Engkau berkati kami semua, Tuhan. Tuhan, kami hanya minta satu, Tuhan. Engkau memberikan kami layak di hadapan-Mu. Engkau ubahlah tanah ini, Tuhan. Tanah liat ini Engkau ubah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam keluarga kami serahkan, Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu berserah dan berseru kepadamu, Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenali dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini, hamba memohon padamu, Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang terbaring lemah. Di rumah sakit, dimanapun, Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang masih berharap kepada obat-obatan, botol infus kami putuskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Engkau berkati juga anak-anak Tuhan yang sampai detik ini belum mencicipi sesuap nasi. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan cara-cara-Mu, Tuhan. Engkau mengutus anak-anak-Mu yang telah Engkau berkati dalam dunia ini. Mereka dengan hati yang baik, mereka akan melihat, tergerak hati mereka, Tuhan. Dan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sampaikan dengan firman-Mu dalam Yohanes 13 ayat 34. Untuk hari ini, Tuhan, Engkau, saya yakin dan percaya, Engkau melihat kami anak-anak-Mu yang selalu berbeban berat, pergi mencari Engkau, karena Engkau berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, kami percaya, hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, perlindungan, kesehatan, segalanya Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Bapa, kami memohon, Tuhan, Engkau berkati siaran kami ini, peralatan kami yang kami pakai mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan, dengan jaringan internet Engkau lancarkan. Bapa, sebelum kami membaca firman kebenaran-Mu ini, Tuhan, Engkau kuduskan kami, layakan kami untuk menerima dengan sukacita. Biarlah dosa kami yang menjadi penghambat ini, Tuhan, Engkau hapuskan, Tuhan. Engkau ampuni kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarlah firman-Mu kami menerima dengan penuh sukacita dan kami pergunakan dalam kehidupan kami dan berguna untuk bagi banyak orang. Terima kasih banyak, Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita semua percaya, katakan amin. Oh, haleluya. Yesus dahsyat. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus di rumah. Haleluya. Tepuk tangan keras, biarlah iblis lari dari rumah. Iblis kuasa kegelapan yang Anda punya badan letih lesu, sakit, penyakit, Anda mengharapkan segala sesuatu yang tidak dengan benar, Anda harus buang itu semua. Harus Anda mengharapkan kepada Tuhan Yesus yang sang juru selamat bagi Anda. Ya, haleluya. Saya kalau di gereja saya lebih hebat, ya. Kalau saya diundang, ya. Kalau Anda di YouTube saya tidak tahu. Jadi Anda mau marah, pentu. Kalau di gereja tidak ada bisa tegur. Kalau kita khotbah, apakah ada jemaat bisa berkata, "Pak Pendeta"? Tidak ada. Kalau di sini kalian komen-komen. Kalau saya juga malas tahu, pentu, kau datang ke sini cari saya. Ya, salam-salam ya buat saudara saya yang ada di Manokwari, Papua Barat, abang-abang saya, adik-adik saya yang menonton ya. Nah, keluarga saya saja kaget, kok bisa jadi begini ya. Jadi anak-anak Tuhan harus punya prinsip, saya bebas dari ikatan iblis. Saya harus menjadi domba yang pintar, domba yang diberkati. Jangan penghakiman terakhir, domba dan kambing dipisahkan. Anda salah satu menjadi kambing. Marah lagi kalau saya tertawa. Itu pentu. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung nonton di siaran Solata BM2 Apologet. Nah, ya. Halilintar aja bom. Kau halilintar ya. Halilintar, gas. Ya, oke, kita baca firman Tuhan bersama. Ya, kita belajar bersama-sama. Haleluya. Nah,
Sini perikopnya penghakiman terakhir. Pak Bobo membaca dari 31 aja ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ada apa gerangan? Kenapa domba tidak di sebelah kiri, kambing di sebelah kanan? Timbul pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh orang yang berhikmat. Nggak usah Pak Bobo menjelaskan. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, anak-anak domba yang rajin, membaca firman Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Bapak-bapak yang takut akan Tuhan, bukan takut istri, takut Tuhan. Kalau bapak yang DKI dibawa kendali istri itu salah, ya. Ya, salah. Istri juga jangan bikin sama suami. Mentang-mentang suami belum dapat kerja, mau atur-atur suami, itu istri tato diri itu, ya. Oh, mau marah? Pentas itu. Ya. Suami-suami juga sadar diri, kalau nggak kerja usahakan kerja. Kerja apakah? Hilangkan gengsi, ya. Ya, jadi gitu. Nah, jadi anak-anak Tuhan, saya sampaikan, lakukanlah, ya. Lakukanlah apa? Lakukanlah baik di mata Tuhan. Sebagai domba, jangan keras kepala, keras tengkuk, jangan. Domba itu penurut. Domba itu dia punya bulu, dia tidak dihukum mati. Domba itu dia punya bulu, dipakai dibikin selimut, baju, sesuai dengan gambar, ya. Karena dia nurut. Dipegang aja begini, ngok, bulunya diambil, dia tenang. Kalau ngomong, dia lapar, Kalau kambing, potong, bikin sate kambing, sedap ya, bikin panggang ya. Akhir zaman, oke? Kita lanjut, kita baca di dalam Perjanjian Lama. Saya buka di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat 17. 34 ayat 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Pak Bobo pulang. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikian firman Tuhan. Malam hari ini Pak Bobo khotbah, ya, untuk menjelaskan kepada anak-anak yang mau jadi Abdul. Ya, dodol ya. Yeremia 4 ayat 22 bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Yesus, yang mengenal Tuhan, Elohim ya. Anda kalau berdebat, berdialog, jangan Anda pakai untuk orang. Mereka nggak mengerti. Anda yang sudah mengerti, Anda menjadi bikin parupa. Tinggalkan Yesus. Jadilah orang Kristen yang hebat lah. Bukan hebat dalam berapologet, bukan. Hebat berhikmat. Coba lihat ayat ini. Ya. Hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah saudara-saudaraku mau menjadi kambing jantan? Apakah Anda sudah siap jadi kambing jantan, siap ditebang dan dijadikan sate? Atau jadi kambing guling? Ingat, Anda jadi kambing langsung sudah tetap otomatis mati. Bukan jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi tetap ujungnya maut. Saya selalu menyampaikan firman Tuhan, baku ikut. Ya. Kita lihat siapa itu
Bapak Gembala. Siapa itu domba? Ya, supaya Anda paham. Nah, kita langsung buka di ayat terakhir aja. Nah, ini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaku, dan aku adalah Allahmu, demikian firman Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anda harus sadar cepat. Yang sudah sempat hatinya rapuh lemah karena perkawinan, karena sudah diceraikan, karena cinta. Cinta itu kalau sudah PHP, pemberian harapan palsu, aduh sakit. Dia sampai lupa Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Anda serahkan hidupmu. Jangan Anda serahkan otakmu. Kamu adalah domba-dombaku. Domba-domba gembalaku akan mendengarkan suaraku. Yehezkiel 34 ayat 31. Kamulah domba-dombaku, akulah Elohim Allahmu. Bukan saya ya, Pak Bobo, bukan. Contoh. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berfirman di dalam Yohanes 10 ayat 8. Domba-domba tidak akan mendengarkan orang-orang yang pengajar sesat seperti Ishak. Ishak yang tadi kau siaran di siaran Aditya. Anda katakan bahwa roh Hawa. Sembarang Anda kalau katakan. Rahawa lah, apalah Anda ngarang-ngarang bicara ngawur-ngawur. Saya nggak tahu. Anda sudah menjadi penista. Anda baru belajar bahasa Ibrani, Anda hebat-hebatnya bilang roh adalah angin lah, rohua, ya, rohua, angin lah, malaikat saja firman Tuhan itu malaikat. Aduh, Anda ini kenapa? Masuk sebentar, kalau masuk saya diskusi sama saya. Saya mau tanya cuma satu saja. Anda bilang Yahweh sama dengan Allah yang lain di luar bangsa Israel. Saya mau tanya Anda ke Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Anda tolong jelaskan itu. Biar sudah saya nggak tahu bahasa Ibrani, coba Anda tolong jelaskan. Anda ini belum pernah ke Israel. Anda ngawur sekali. Anda lebih hebat dari jutaan manusia, orang-orang Israel, orang-orang Inggris, orang Amerika, orang-orang yang paham dengan bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Anda mau perkosa Alkitab. Aduh, kasihan. Sadarlah, bertobatlah kau anak kecil. Anak kecil. Dulu kalau Pak Bobo masih nakal, patah-patah kau itu. Saya udah bertobat. Aduh, kasihan. Kau ini ajar orang salah-salah. Kasihan yang lain juga itu mau dengar. Orang-orang botol begitu ya. Kasihan, aduh kasihan ya. Media kau juga mau ikut-ikut lagi. Aduh media. Saya ketawa ya. Kasihan ya. Jadi saudara-saudara, domba-domba yang hilang, dia tidak akan mendengarkan. Ya. Dia tidak akan mendengarkan ya, Bapak Gembala yang baik. Tapi dia akan mendengarkan Elohim langsung. Susah. Kalau domba-domba yang sudah hilang, kita mengarahkan susah. Kita hanya hamba Tuhan menyampaikan. Banyak ini domba-domba yang lagi nonton ini. Saya dulu di Kristen itu. Masa Tuhan kau diutus? Tuhan kau manusia? Karena kau tidak paham. Nanti kau masuk sih, kau bertanya sama saya. Nanti saya bicara begini lagi, orang Kristen lagi bilang, Pak Bobo ini sombong rohani. Kenapa kau tidak buka channel saja? Baru kau suruh dukung kau punya hamba Tuhan untuk buku channel. Baru saya masuk, saya tanya. Apakah dia bisa jawab? Aneh-aneh orang-orang Kristen. Gak ada hamba Tuhan mau khotbah sampai lama-lama mau tiap hari. Apakah saya mau cari uang? Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Anda mau kasih sebagai doa konia, puji Tuhan. Kami hamba Tuhan hanya hidup dari situ. Mau kasih terima kasih, tidak juga tidak apa-apa. Kami sudah ditetapkan dalam firman Tuhan, bukan saya yang tetapkan. Anda dan Tuhan baca 1 Korintus 9 ayat 14, apa bunyinya? Kami mas hamba Tuhan mau jalan dulu, Tuhan tolong.
belajar baca Alkitab. Ingat ya, domba tidak mendengarkan orang yang pengajar-pengajar salah. Kalau domba dia sudah tahu, oh ini saya punya Tuhan Yesus, dia tidak akan lari. Kita buka dalam Yohanes 10. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-8. Nah, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kalau orang sudah tahu masalah keselamatan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan terdoktrin, bukan. Karena imannya yakin bahwa dia sudah dijamin tidak akan binasa. Dia udah tahu, apakah ada tuh, Nabi yang bisa berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Akulah pintu, akulah terang dunia. Apakah seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak mungkin. Karena dia sang firman. Kalau dia ciptakan, dia tidak mungkin bicara begitu. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 ayat 1. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepadaku. Nah, apakah ada seorang nabi bisa berkata, engkau percaya kepada Elohim, engkau juga percaya kepadaku? Tidak ada seorang nabi bisa berkata demikian. Mikir. Sudah, domba-domba yang sudah tersesat, mari pulang. Daripada Anda pergi sama dia, pergi jodeng iblis. Tinggi jodeng iblis, mati jongana. Aduh, kita kalau dengar lagu-lagu itu, kalau kita pulang kampung, di Toraja atau di Manado, dengar lagu itu, kita subayangkan. Orang Kristen banyak hebat loh. Biar dia mabok, dia ingat lagu gereja. Aku kalau nyanyi lagu gereja. Orang Kristen banyak ya. Iya. Coba kalau tidak mabuk, mulu babung. Tapi kalau so mabuk, semua artis so kalah deh. Aduh. Ya. Jadi, anak-anak Tuhan, kuatkanlah imanmu dengan cara baca firman Tuhan, menambah pengetahuan. Anda bisa menonton di channel YouTube lain, hamba Tuhan lain, ya. Kalau Anda tidak suka dengan syarat Pak Bombo, mungkin tersinggung. Firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan, Galatia 4. Apakah aku mengatakan kebenaran hingga aku dibenci oleh kamu? Ya. Aku menjadi musuhmu? Oke, Yohanes 10 ayat 27. Kita lanjut ya. Ayat 26 dulu. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kambing-kambing, domba-domba yang tersesat kalau sudah tidak percaya. Cupento. Kalau Anda sudah tidak percaya, kami hamba Tuhan sudah mencari suketuk hati Anda, tapi Anda bersikeras. Saya coba kasih tahu. Belum. Di mana? Lautan api yang belerang-belerang. Pak Bombo bicara begini kayak baca di semua surga. Saya masuk surga. Ayatnya banyak. Anak-anak Kristen masuk surga. Jangan ditanya, kamu orang Kristen masuk neraka. Jangan bilang, saya tidak tahu ya. Saya masuk surga ke neraka tidak tahu. Kau bicara di mana? Kalau kau bicara Alkitabiah di sini, Anda jelas masuk surga. Ada hamba Tuhan yang kasih tahu tidak usah lagi kau khotbah di gereja. Pas takut-takut saja anak-anak Tuhan. Percuma orang pergi ke gereja menyembah Tuhan. Ada dua alternatif. Dia pergi gereja rutinitas, tapi perbuatannya jahat. Tukang korupsi, pencuri, istri banyak. Meskipun dia rajin gereja. Di gereja haleluya, di rumah haleluya. Itu yang masuk neraka. 1 Korintus 6 ayat 9.
Tidak punya dapat bagian dari kerajaan Allah. Tapi kalau anak-anak Kristen yang sudah hidup kesusahan, merintih, menangis, berserah diri kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, tiap hari melakukan pekerjaan Tuhan, baru pendeta sampaikan, Anda akan timbul jelas, Anda akan masuk neraka. Lebih baik kau pindah gereja saja. Hamba Tuhan, kalau ada saya dengar orang khotbah begitu, aduh. Jangan samaratakan domba-domba yang sakit dengan domba-domba yang benar-benar yang penurut. Kalau Anda tidak suka masuk di sini, baru saya tanya Anda Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kau pikir gampang jadi apologet? Anak-anak Kristen yang bilang orang sombong rohani? Kau kira kau baca 31.103 ayat? Kau hafal? Kami apologet itu sebagai striker, pertahanan, penjaga gawang. Kami itu yang puji Tuhan, haleluya, hari ini saya bersyukur atas dukungan saudara-saudara Absoluta BM2, atas dukungan Tuhan Yesus. Sampai detik ini, secara langsung 4 orang sudah bertobat. Kemarin Pak Iwan, 9 orang mau dibaptis hari bulan Desember. Oh haleluya, Yesus dahsyat. Itulah tugas kami menjadi striker, mencetak gol, jaga pertahanan, supaya domba-domba jangan tersesat, dan menjadi penjaga gawang, supaya jangan kebobolan satu, ada yang pindah. Paham? Saya kalau sudah dalam roh, air mata saya terus-terus keluar. Saya tidak mengenal capek, namanya kalau saya memberitakan firman Tuhan. Apalagi kalau Anda mau undang-undang saya ke sana kemari. Biar 24 jam saya tidak tidur. Sampai saya mati pun saya tetap hidup dalam Kristus. Saya percaya. Jangan Anda jadi orang Kristen bilang kami hamba Tuhan sombong rohani. Berani-beraninya mulut kau sampaikan begitu. Tapi saya tidak pernah menghakimi Anda. Nanti tangan Anda itu yang berbahaya. Ketik-ketik itu. Saya tidak gertak ya, tidak ancam ya. Cuma lucu-lucu saja bercanda. Nah, nanti bilang saya ke Pak Bobom ketawa-ketawa lagi, sombong lagi. Emangnya saya nggak boleh ketawa? Nah, ketawa itu obat yang manjur itu. Oh haleluya, Yesusku dahsyat. Nah, kita buka lagi kita buka di dalam. Ya, kita jangan ke ini ya, kita ke Yeremia. Kita kembali ke perjanjian lama dulu. Sebentar ya, kita pergi perjanjian lama dulu, berarti kembali ke situ ya, ke Yohanes 10. Ke Yeremia dulu, Yeremia 25. Oke. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan ya, datang kepada aku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ayat yang kelima, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, oh haleluya, Yesus kudasi. Nah, ini contoh ya, Abang kasih lihat ya. Jangan Anda jadi domba yang kepala batu, sesuai firman Tuhan. Ya, Anda diingatkan. Ya.
Ya, lihat. Ayat 4, ayat 5. Ya. Yang di rumah baca kali kitab kalau Pak Bobo menerangkan baca ya. Oke. Kasih tinggal saja orang yang tidak mau kepala batu biar sudah. Itu nanti Anda baca dalam Matius 7 ayat 6. Firman kudus. Ya. Tidak usah diberikan kepada anjing, tidak usah. Kalau tidak mendengar sudah biarkan saja. Ya. Cukup 1, 2 kali, 3 kali kita kasih tahu. Jadi itu contoh tadi Pak Bob sampaikan. Jadi anak-anak Tuhan, bapak-bapak gembala, bekerjalah giat, mencari jiwa-jiwa. Jangan Anda punya otak tuh pikirkan masalah duniawi. Kalau Anda sudah ditabiskan sebagai bapak gembala, kerja. Kerja di ladang Tuhan tuh paling diberkati. Tapi kami hidup sederhana. Kau tidak pikir besok-besok, kan? Memang hamba Tuhan tidak banyak yang hebat-hebat, tidak kaya-kaya. Kalau Anda bilang hamba Tuhan yang kaya, saya nggak tahu ya. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, juallah semuanya apa yang ada padamu. Jual. Tapi itu hak orang ya. Tidak orang ya. Kita lanjut di Yeremia 50 ya. Jadi ini contoh untuk anak bapak-bapak gembala ayat ini ya. Terus kemudian anak-anak Tuhan, kau dengarlah bapak gembalamu ya. Dengar kalau Pak Bobo juga menyampaikan. Kalau kau kepala batu sok pintar begitu bicara. Apalagi menghina hamba Tuhan bilang sombong rohani. Saya bukan apa, saya paling alergi dalam kehidupan saya kalau ada dengar anak-anak Tuhan bilang hamba Tuhan sombong rohani. Lebih baik kau tidak usah jadi pengikut Kristus. Lebih baik kau jadi pengikut setan kah? Saya tidak mengutuk, tapi Anda tuh bukan orang Kristen. Kau sadar ya, bertobat ya. Minta pengampunan sama Tuhan Yesus, bukan saya. Kau bilang hamba Tuhan begitu, itu dosa paling besar itu. Kau baca di 1 Timotius. Saya tidak usah kasih ayat berapa. Supaya kau rajin baca ayat firman Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut dalam Yeremia. Ada jaringannya agak sedikit ini ya. Bentar pula. Iya. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, lupa akan tempat pembaringannya. Oh, haleluya. Jadi malam ini saya pesan ya buat bapak-bapak gembala semua. Ya, jadi harus kerja giat kepada domba-domba yang Anda gembalakan. Jadi itu memang harus ya. Jadi harus, sebentar ya, ada siapa yang telepon lagi. Ini ganggu aja. Jadi begitu anak-anak Tuhan, tidak usah, bentar ya, ganggu studio nih. Bentar ya. Nah, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan di gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Kasihan kan, domba-domba yang selama ini kita sudah bina, sudah bagus, sudah baik, tapi mereka lupa. Karena hamba Tuhan kalau khotbah di gereja kadang bikin takut-takut. Aduh, tak takut deh dengar Aduh, langsung malas pergi gereja Apalagi kalau masalah mamon, aduh. Kemarin jemaat ada yang masuk lapor. Saya udah sakit hati, saya tidak mau ke gereja. Karena masalah begini. Sehingga anak-anak Tuhan yang mau membantu pelayanan Tuhan, kadang mereka takut. Ya, tapi itu hak mereka. Pak Bobom hanya menyampaikan, saya tidak marah kepada siapa, tidak. Mendengar firman Tuhan, apa yang kita sampaikan, puji Tuhan. Tidak pun, puji Tuhan. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Kita buka di dalam. Jadi malam ini saya semprot semua. Mau domba kah, bapak gembala kah, kita semua baca firman Tuhan.
Oke. Coba Pak Bobo ambil dalam Matius 10 dulu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Gembala tuh jangan cengeng. Nih, banyak Bapak Gembala tidak mampu masalah ini. Matius 10 ya. 16 kan. Nah, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku, Elohim, mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi orang berapologet itu, dia harus pakai jurus ini. Apakah pendeta harus memakai jurus ini untuk pelayanan? Kalau di dalam gereja, jangan. Tapi kalau Anda melakukan penginjilan, harus Anda lakukan. Karena Anda berhadapan dengan serigala buas. Anda tidak paham? Masuk ke sini kita berbicara diskusi. Jangan Anda menjadi domba yang mau mengharapkan domba yang bagus, yang dilayani secara bagus. Mau dengar? Anda jangan menjadi domba atau bapak gembala. Anda mau cari domba-domba yang enak, domba-domba yang sudah sehat. Anda ditugaskan untuk mencari sesuatu yang tidak baik di luar, yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Minta maaf ya. Anda mencari sesuatu yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Belum paham. Anda menjadi domba diutus ke dalam sarang serigala. Anda takut. Saudara kita pemuat kace. Anda ya mau menjadi bapak gembala di dalam dunia, ya mau ganti Tuhan Yesus. Habis itu Tuhan Yesus perintahkan Anda menjadi bapak gembala yang baik, tapi Anda mencuri domba-domba dari tempat kandang-kandang lain. Sini, masuk di gereja saya, masuk ke kandang saya, sini. Di sebelah tidak bagus, sini. Kau mau marah sama saya, kau marah di kau masuk. Tidak ada. Ada. Kau marah saya, kau berhadapan dengan Tuhan Yesus, saya kasih tahu ya. Anda ditugaskan itu, ini ayatnya. Ya, ayatnya ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Baru bagaimana itu? Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Maksud saya itu begini, saudara-saudara. Kita kalau jadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, sudahlah. Jangan kita bawa bilang kita ini hebat, ayo gereja kami lebih hebat, atau kami ini anak-anak domba yang hebat. Nggak usah, tugasnya Tuhan itu cuma 3 loh. Memberitakan Injil, mengajar, baptis. Bukan Anda mencari, disuruh pergi cari orang yang tersesat, Anda pergi cari domba yang sudah kuat. Anda goyangkan lagi imannya. Minta maaf ya, banyak terjadi. Banyak. Kau marah, urusan kau dengan Tuhan. Ya. Kalau orang sudah betah di dalam satu gereja yang dia tinggal dengan bapak hamba gembala yang dia suka, jangan ada kesana pengaruh-pengaruh dia. Sudah kau ikut saya ke sebelah saja. Di sana itu dia punya bagus. Sana bagus, mantap. Apanya yang bagus?
Tuhan Yesus tidak bawa apa-apa kemewahan di dalam dunia. Tuhan Yesus hanya membawa keselamatan ya. Di gereja sana juga bicara tentang Alkitab, gereja sana juga sama bicara Alkitab. Jadi Anda jangan ngarang-ngarang bapak-bapak gembala ya. Anda jangan jadi kambing, jadi domba kambing lagi ya. Nanti Matius 7 ayat 21 berlaku buat Anda. Nah, kita buka dalam Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tadi Pak Bomom sudah menyampaikan. Nah, jadi domba-domba hati-hati. Jadi jangan Anda sudah domba, tidak paham tak paham, mau jadi lagi kambing, ya. Aduh, ini sudah nih saudara-saudara, kadang-kadang saya bingung ini. Ada yang WA ke Pak Bom itu gimana ya? Nah, sudahlah, apa ya. Nah, saudara-saudara, kita buka di dalam sebentar ya, malam ini harus memang diperjelas betulin. Dia turun naik, ya. Kita harus bahas semua ini. Yohanes 10 ayat 27. 28 ya. Ya 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pertanyaannya, apakah orang yang mengaku domba Yesus mengenal dia? Tidak. Zakir naik katakan, kami mengikuti, kami sujud, kami menyembah Tuhan yang Esa. Kau tidak paham ajaran Kristus itu apa? Kami mengikuti ajaran Yesus. Kau melakukan 3 hal. Mengikuti firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 51. Kemudian kau melakukan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kau melakukan itu enggak? Terus yang ketiga, kau melakukan tiap hari kau ada doa Bapa kami dan kau dibaptis. Kau tidak dibaptis. Bagaimana kau tidak dimeteraikan baru kau bilang kau pengikut Kristus? Hei, kau kambing. Ya, minta maaf, itu kambing loh. Kami yang hanya mengaku-ngaku makan rumput ke sana baru tanduk domba kiri kanan. Pindah domba, kau pindah. Saya yang mengenal Yesus punya cara ajaran. Saya bersujud. Saya yang mengenal Tuhan yang Esa. Oh, kipinya Tuhan itu, Yesus tuh apa kan? Dia Tuhan. Aduh, ya malam ini cobalah renungkan anak-anak domba yang tersesat. Carilah Tuhan Yesus. Ya, Anda jangan bersikeras. Kalau Anda kurang paham, nomor studio sudah ada di Siar Raja Pak Bobo. Ya. Pesan saya, Bapak-bapak gembala kerja giat. Sudah akhir zaman. Jangan letih, lemah, jangan. Lakukanlah. Memang kita jaga kesehatan. Tapi minta sama Tuhan. Apapun Anda sudah sampai di situ, berarti Tuhan sudah mau panggil Anda. Rumah Anda sudah selesai. Kau jangan jadi Bapak gembala takut mati. Takut mati itu apa? Berarti takut mati berarti belum percaya kau masuk surga. Bapak gembala aku takut mati. Bilang itu karena Pak Aceh itu cari mati sendiri. Ingat, orang yang terbelakang akan terdepan. Anda yang terdepan, Anda akan terbelakang. Apakah firman Tuhan itu tidak ada? Silakan kau cari sendiri. Sudah berapa kali saya bilang. Jadi pesan saya hari ini saya bicara masalah domba. Jangan coba-coba Bapak Gembala mencuri domba-domba dari tempat lain. Kau cari tuh kambing, jangan kau cari domba. Gaplek sih. Banyak laporan di sini. Di live chat banyak, di WA banyak. Kau pikir kau pun gereja hebat kah? Yesus yang hebat. Yesus tidak mau gereja. Yesus hanya mau keselamatan. Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kau jangan bilang kau melayani orang.
Yesus itu melayani Anda, bukan Anda melayani Yesus. Kau jangan mau curi domba ke sana, curi domba sana. Banyak yang bertanya sama Pak Bomo, bagaimana ini gereja-gereja ini? Kau cari tuh domba yang hilang, anak-anak yang sakit, haus akan firman Tuhan. Kau cari, kau jangan cari dan enak-enak, kau enak supaya kau bisa melihat kau punya gereja hebat, tumbuh, jemaat banyak. Banyak loh, jangan. Gereja semua sama, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Dia itu maha kuasa. Anda punya tugas tuh cari kambing. Yang dulu Kristen karena pacaran, karena masalah apa, mungkin masalah kawin, dia lepas tinggalkan Tuhan Yesus. Itu tugas Anda. Turun ke dalam serigala-serigala buas. Bukan Anda datang ke tempat rumah-rumah domba-domba, ya domba tinggal. Ikut yuk. Ikut, domba penurut kok. Coba kalau Anda datang ke tengah-tengah serigala, ada domba di situ. Oh berani? Salah satunya ya Pak Bobo ini datang di YouTube. Kami tidak mau domba-domba kami hilang. Kok disamakan manusia dan domba? Ya ini firman Tuhan. Saya sampaikan. Tolong ya, anak-anak Kristen kalau di live chat jangan ya hujat-hujatan ya, jangan. Kamu nggak suka. Ampuni mereka, biarkan saja mereka. Mereka mau hujat kita, biarkan. Ini siaran kita bicara firman Tuhan, bukan kita bicara menunjukkan kita hebat atau apa. Jangan ya, saudara ya. Ampuni mereka. Tuhan Yesus mengajarkan ampuni mereka dan berdoalah bagi mereka yang menyakiti engkau. Hari ini saya berbicara masalah domba dan kambing. Mungkin saya hanya bahas di sini saja. Kalau yang mau tersinggung, terserah. Jangan Anda bilang gereja Anda ini di sini benar. Kalau anak-anak yang dari domba-domba yang mau ingin bertumbuh, biarkanlah mereka bertumbuh. Tidak ada paksaan. Mungkin mereka berpikir, aduh saya di sini kurang cocok. Mungkin. Jadi, itu nggak apa-apa. Tapi jangan Anda sebagai gembala kasih tahu, ikut teman-teman sana sudah hebat bertumbuh. Aduh, jangan. Kalau dia terserah dari dia, kepingin dia mau masuk di sana, mungkin karena dia lihat aktivitasnya bagus, karena dia merasa bahwa di situ setiap hari ada memuji Tuhan, ada bersorak-sorak. Terserah dia. Tapi jangan Anda ke sana bilang, sudah itu tidak bagus, kau ikut kita. Itu sudah salah itu. Tapi kalau anak itu dia ingin bertumbuh, dia ingin sendiri dari hatinya sendiri, ya, biarkan. Biarkanlah dia bertumbuh ya. Biarkanlah dia. Jangan dilarang. Jangan juga kau paksakan. Ya, jangan kita hanya teori-teori, bicara teori-teori. Tapi kita lupa akan anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Oh haleluya, Yesus dahsyat. Jadi malam hari ini cuma Pak Bob ingatkan, jangan kau datang seperti pencuri lompat jendela. Baca Yohanes 10 sampai akhir. Lompat jendela. Orang Manado bilang papan curi. Papan curi apa? Papan curi masuk di jendela. Paham toh? Bukan kita yang bicara firman Tuhan. Masuk di lompat jendela. Masuk begini. Kalau orang lewat tidak pintu, berarti papan curi kau bukan. Toboko orang kah? Tangnya orang kata toboko. Minta maaf, saya pakai bahasa Toraja. Toboko orang katanya. Orang Melayu bilang papan curi kan nyanda. Orang masuk dari jendela papan curi, kalau masuk dari pintu, shalom. Itu. Tapi kalau dari jendela papan curi, toboko tuh nah. Ya, saya kasih tahu, kalau Anda mau cari domba, carilah di luar kandang. Karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan dalam Matius 10. Ya. Bacalah Matius 10 ayat 16. Anda harus menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anda diutus di tengah-tengah gerombolan serigala.
Bukan Tuhan Yesus utus Anda di dalam domba-domba. Anda mau kerja enak, habis tamat, pergi mau di dalam kota, yang ada fasilitas yang enak, pergi dulu. Ya, oke. Terima kasih firman Tuhan. Pak Bom sudah menyampaikan, terus berkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup bagi anak-anak yang sudah jauh dari Tuhan Yesus.